Shalom, selamat pagi, salam jumpa kembali bersama saya Pendeta Romulus Siahaan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman-Nya bekerja dengan leluasa, menuntun dan mengajar kita, serta memberi hikmat untuk kita dapat mengerti setiap rencana Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang sudah maupun masih yang akan datang. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami, sebagaimana kami telah melewati hari-hari dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami dan memohon tuntunan kasih Tuhan, supaya kami dapat menjalani hidup kami dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itulah, kami merindukan firman-Mu untuk menuntun kami dengan baik di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, hari Rabu 26 Maret 2025, tertulis dalam kitab Amsal 16 ayat 2. Dalam bahasa Batak, Puda 10 Onom ayat 2. Demikianlah dikatakan. Saluhut dalan ni bawa pitado di rohana, alai jahobado mangatan akatondi. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Rohani jolma marsakap dalanna, alai jahobado patotu lakana. Kalimat ini sangat familiar di telinga kita, dan sering sekali kita sampaikan kepada orang lain sebagai motivasi, penguat, dan juga memberikan semangat. Bahwasanya Tuhan yang menentukan setiap langkah kita. Tetapi perlu kita ingat, langkah siapakah yang ditentukan oleh Tuhan? Yaitu orang-orang yang benar, yang hidup berkenan kepadanya. Seperti apa yang dikatakan dalam syair lagu, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Yang hidup berkenan kepadanya artinya orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Menaatinya, melakukannya siang dan malam di dalam kehidupan. Tidak hanya pada waktu-waktu tertentu dan situasi-situasi tertentu saja. Orang hidup benar di hadapan Tuhan adalah orang yang setia menjalani hari-hari hidupnya di dalam takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana yang dikatakan dalam renungan kita pada hari ini, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Kita sering sekali menentu langkah kita, bukan? Kita sering sekali membawa hidup kita menurut pikiran kita. Tetapi lihatlah, Tuhanlah yang menguji hati. Tuhan tahu apa yang akan terjadi, dan Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Tuhan telah menetapkan, Tuhan telah menjadikan, merencanakan yang baik dalam hidup kita. Sebagaimana yang dikatakan dalam Yeremia 29 ayat 11, semuanya rancangan damai sejahtera, rancangan yang ditetapkan bagi orang-orang yang dikasihinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak hal yang kita rencanakan di dalam kehidupan kita, tetapi terlaksana atau terjadi tidak sesuai dengan harapan kita.
Dan bahkan ketidaksesuaian itu sering sekali membuat kita kecewa dan semakin mengurangi rasa percaya diri dan mungkin iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itulah kitab Amsal terus menasehatkan kita, menegaskan kepada kita bahwasanya manusia bisa saja mempertimbangkan banyak hal dalam hatinya, merencanakan banyak hal dalam hidupnya. Namun hasil dan keputusan yang terjadi dalam kehidupan kita adalah atas kehendak Tuhan saja. Hanya Tuhan yang tahu nilai baik dan jalan yang baik dan yang benar yang harus kita tempuh di dalam kehidupan ini. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dan terus menerima kenyataan bahwasanya kita harus menyerahkan segala rencana kehidupan kita dan segala sesuatu yang telah kita perbuat ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sekalipun menurut pandangan kita, menurut pengertian kita, apa yang dikerjakan Tuhan itu ruwet, sangatlah membuat kita mumet, membuat kita bahkan tidak mengerti. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya pernah menyampaikan di dalam renungan khotbah saya, ketika kita sedang menanti pekerjaan Tuhan, itu sama seorang anak sedang menantikan pekerjaan ibunya membuat suatu sulaman kristik di tangannya. Si anak melihat dari bawah, semua benang yang ada di bawah kain itu akan terlihat seperti benang kusut, ruwet, mumet, dan sangat tidak enak untuk dilihat. Seakan-akan itu akan sulit sekali diperbaiki. Kacau sekali. Tetapi lihatlah apa yang terjadi ketika kita atau ketika anak itu melihat dari atas. Sulaman itu akan terlihat sangat manis, sangat indah, membuat hati penuh sukacita. Demikianlah terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita melihat apa yang dikerjakan Tuhan dari bawah, maka kita akan melihat seperti benang kusut, kacau sekali. Seolah-olah Tuhan tidak peduli dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah. Libatkanlah Tuhan selalu dalam kehidupanmu. Biarkan Dia yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupanmu. Yakin dan percayalah, pekerjaan Tuhan itu luar biasa, sangat sempurna, akan mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Percayalah, apa yang telah diucapkan Tuhan itu akan ditetapkan di dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat jalan sendiri. Kita tidak dapat menentukan kehidupan kita sendiri karena kita sangat terbatas dan kita lemah. Sebab itulah kita perlu Tuhan untuk menuntun hidup kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, teruslah hidup di dalam ketaatan. Teruslah minta pertumbuhan iman kepada Tuhan. Karena di dalam imanlah kita semakin mengenal Dia, dan di dalam berbagai-bagai peristiwa kehidupan kita lah kita semakin mencintai Tuhan. Kita mengenalnya secara pribadi dan tidak ada lagi keraguan di dalam kehidupan kita. Iman akan membuat kita atau membawa kita untuk memperoleh hikmat Allah di dalam melakukan segala sesuatu. Masalah-masalah yang terjadi itu akan membuat kita semakin mengerti akan rencana Tuhan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu saudaraku, percayalah kepada Tuhan dan teruslah takut akan Dia. Yakin dan percayalah, Ia adalah sumber rahmat, berkat di dalam kehidupan kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mau belajar terus-menerus di dalam firman Tuhan dan meletakkan seluruh harapan perjalanan kehidupan kami ke dalam pengasihan-Mu. Berkati kami Bapa, mampukan kami untuk menjalani hari-hari kami di dalam penyerahan yang sesungguhnya kepada-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah kami. Biarlah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu yang baik dan yang terbaik dalam hidup kami. Kami adalah terbatas. Kami adalah lemah. Oleh sebab itu kami butuh pertolongan Tuhan. Kami memerlukan-Mu Tuhan. Lindungi dan berkatilah kami. Mampukan kami menjalani hidup ini seperti yang Kau kehendaki.
Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.